Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa wal intifa lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, para hadirin Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita senantiasa kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang lain, khususnya kemudahan bagi kita hingga saat ini kita diberikan oleh Allah kelapangan bisa sholat duhur berjamaah dan diberikan umur panjang. Kita berdoa semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Ramadan sebentar lagi gitu Pak ya. Pastikan kita masuk di Ramadan sudah siap. Ibarat kalau kantor di sini ini ngumumin bulan depan adalah bulan door prize gitu ya. Bulan di mana setiap pekerjaan dihitung, setiap menitnya dihitung dengan gaji tertentu. Nah, pastinya Bapak Ibu ini merencanakan, wah jangan sampai setiap menit saya keturun gitu kan. Kalau keturun nggak dapat kinerja misalkan. Karena setiap menit dihitung kinerjanya, misalkan setiap menit itu dihitung kinerjanya dibayar 100.000. Wah, sampean kerja 8 jam itu kok ada semua hitungannya, itu gajinya pastinya itu bisa beli tanah. Walaupun tanah kuburan gitu. Amin Pak, mahal di sini Pak tanah kuburan Surabaya Pak ya. 1 meter bisa 2,5 juta gitu. Ikhwatal iman jemaah sekalian, pastikan Ramadan juga begitu. Karena ini bulan yang istilahnya itu penuh dengan mawahib, penuh dengan door prize-nya Allah, itu baik itu diterimanya taubat, dilipat gandakannya pahala, di mana pahala sunnah dilipat gandakan menjadi sama dengan pahala wajib, apalagi wajib itu sendiri. Nah, kalau kita dalam hadis qudsi disebutkan, kalau kita ini bisa menggapai cinta Allah dengan melaksanakan yang wajib-wajib saja, apalagi dengan yang sunnah-sunnah, itu semakin dahsyat ketika kita lakukan itu di Ramadan. Oleh karena ikhwatal iman jemaah sekalian, perlu persiapan. Persiapan itu tidak hanya persiapan baju baru gitu ya, tetapi mental yang baru, memotivasi diri. Bagaimana saya di Ramadan ini harus lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Karena saya tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Apakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup saya gitu. Jadi ikhwatal iman, pastikan kita tidak menjadi orang yang sangat rugi, yang dikatakan rohima anfun itu kata Nabi itu ya. Celaka, rugi banget kalau orang masuk Ramadan di situ dihujani oleh Allah maghfirah dan rahmatnya, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dan rahmatnya gitu loh. Padahal pada itu banjir, istilahnya banjir maghfirah. Nah, ternyata keluar dari Ramadan ya kama huwa ini, ya kayak gitu-gitu aja gitu loh kalau dalam bahasa kita. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Ramadan, di dalamnya ada puasa wajib itu bukan untuk kita ini disiksa, bukan untuk kita itu dihalang-halangi makan dan lain sebagainya, tapi tujuannya hanya satu. Kalau kita berujuk pada surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian kewajiban berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Itu tujuannya satu, di antaranya adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi takwa itu dilatih dengan puasa Ramadan. Kenapa demikian? Karena hakikat dari puasa itu adalah menghalalkan apa-apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan. Apalagi ya ketika kita puasa ini, nasi, ote-ote, tahu isi itu yang biasanya kalau siang-siang gini nih es degan tuh kita minum enak sekali, itu kan halal memang. Akhirnya ketika Ramadan tiba itu diharamkan. Kalau kita bisa mengharamkan sesuatu yang biasanya halal karena Allah, maka pastinya kalau udah terlatih apa-apa yang Allah haramkan pasti lebih mudah kita haramkan. Ini gitu. Ini yang halal aja bisa kita haramkan, padahal biasanya halal gitu. Istri kita itu halal, mau kapan saja sama minta, jam 1 siang, jam 2 siang, setiap habis sholat fardu, minta layani, dohir wa batinan, baik di bawah ranjang atau di atas ranjang, itu halal. Ramadan jangan coba-coba Pak. Ramadan siang-siang habis subuh sampean minta servis, sampean kena kafarot, ya, kena apa? Hukuman selain batal puasanya, nanti juga kena hukuman yang disebut dengan kafarot, yaitu memerdekakan budak. Kalau nggak ada budak, berarti puasa dendanya 2 bulan berturut-turut. Penceng-penceng teman, 2 bulan berturut-turut. Saya paling soro itu saya ibadah sunnah juga itu ibadah puasa. Ya karena kebanyakan kelas gitu, ngajar ngorong gitu. Nah, kadang puasa itu mongkel Pak, sunnah itu. Tapi kalau bukan puasa wajib Pak, puasa sunnah kadang gak kuat mongkel ya. Sampai sama Umi itu, biar saya tuh gak mongkel puasa, Mam, turu aku no, gak usah ngajar sih. Sampai segitunya di rumah itu karena ada juga yayasan di rumah itu. Maka khotbah iman, ini sebuah ujian bagi kita. Apakah kita mampu mengharamkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya gitu loh. Insya Allah kalau udah terlatih, terbawa, setelah Ramadan akan berbeda karakternya gitu. Tapi kalau podo-podo aja, sama-sama aja, wah gak beres. Jadi begini, ukurannya Ramadan itu bisa dibuat ukuran. Kalau Ramadan itu dia itu menjadi hambanya nafsu, jangan harap setelah Ramadan menang gitu. Kenapa Pak? Karena ujian kita saat ini ada nafsu dan ada setan. Nafsu ini kan selalu ngajak kepada kejelekan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Bahwa sesungguhnya nafsu ini yang mana banyak orang soleh berlindung darinya, selalu mengajak pada kejelekan kepada pemiliknya. Maka tatkala kita ini mengikuti nafsu itu, kemudian nafsu ini CS sama setan, maka semakin menggila Pak. Kalau saat ini nafsu ini masih dikompor-kompori sama setan itu. Ini kalau setan itu kalau ngompor-ngompori kita ta'awud aja bisa hilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Ya. Tapi kalau di Ramadan kan ada hadisnya. Ya, walaupun masih nanti itu kan di kerangkengnya siang aja malamnya enggak, kan lumayan. Ada itu kan setan itu di kerangkeng itu yang ngambil berita saja. Baiklah, terlepas dari itu kita ikut pendapat yang misalkan di kerangkeng beneran gitu ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Kalau sudah datang bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, bahwa rahmat Allah diberikan sebanyak-banyaknya. Ditutup pintu-pintu neraka dan Allah mengkerangkeng para setan yang menggoda. Makanya Pak, kita kalau Ramadan itu lebih enteng ngaji. Selain lingkungan mendukung ya. Orang pada ngaji semua, akhirnya kita ikutan ngaji gitu ya. Orang pada rajin ke masjid, akhirnya kita ikutan masjid. Apalagi di awal-awal sholat tarawih, itu sewa terop Pak sampai masjid itu. Kenapa? Peresmian. Nah, ya saya kalau Indonesia ini Pak, peresmian itu banyak yang datang. Tapi nanti semakin lama semakin ada kemajuan langkah-langkah para makmum itu.
Katanya istau soft yang depan harap diisi, soft yang depan harap diisi, tambah sepi Pak. Makanya mulai sekarang silakan berburu baju kepentingan sekarang sebelum Ramadan. Nanti kalau udah Ramadan masuknya kita berburu maghfirah. Gitu ya, yang belum beli baju langsung saja sekarang. Weekend besok ini ayo mah, borong mah. Nampan beli berapa set? 5 set apa setengah set? Wah, gitu ya. Nah, set apa ya Pak? Oh, bukan set makanan, bukan. Itu ya begitulah. Biar Ramadan itu fokusnya cari maghfirah Allah, fokus di masjid, bukan di mall gitu loh Pak. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kita diuji oleh Allah melalui bulan Ramadan ini untuk membedakan mana yang benar-benar bertakwa, mana yang tidak bertakwa. Maka berbahagialah orang-orang yang bertemu Ramadan kemudian keluar dari Ramadan itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya, khususnya dalam hal keimanan dan ketakwaan. Dalam hadis Nabi disebutkan as-shaumu nisfus sabr. Kita ini diuji kesabaran juga dalam hal puasa ini karena puasa itu separuh dari kesabaran. Nah, kalau kita mau simpulkan Pak ya, nafsu kita itu kan ngajaknya kemana? Kalau gak nafsu seks, nafsu perut. Nah, orang ini banyak maksiat kan dari situ. Nafsu seks itu nyambungnya kemana-mana, dari mata memandang, tangan SMS, mulut menggoda, telepon-telepon, itu ujung-ujungnya nanti yang menentukan dia itu lulus apa enggak itu kan nafsu seksualnya, kemaluannya itu nanti apakah dia membenarkan apa yang dia lakukan dari SMS, telepon pura-pura nyasar, telepon customer service Indosat dan lain sebagainya, kabeh diteleponi kabeh ya. Itu ujung-ujungnya ke situ. Nafsu perut itu yang korupsi, yang ini itu ujung-ujungnya untuk makan. Makan ini kalau pikir-pikir itu hampir separuh, bahkan bisa melebih dari gaji kita itu kita habiskan untuk kita simpan ke sapi tank gitu loh. Ya enggak Pak ya? Cuman berubah ganti gitu aja. Proses dulu taruh sapi tank gitu. Itu sapi tank itu jutaan harganya Pak. Ya, sing tahu campur, sing pecel Bali, macam-macam. Nah, ini kita dilatih di sini. Makanya puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Sabar, gak makan. Padahal itu yang haram, yang halal, gak boleh dimakan. Insya Allah kalau udah paham itu, begini esensinya ya. Apalagi cimeng, waduh ya jelas haram Pak. Cimeng itu haram, berarti Ramadan gak Ramadan ya. Gitu. Jadi kita di Ramadan dilatih kesabaran ya. Kalau kita sabar, berarti kita dapat janji Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kan panjenengan itu kategorinya adalah sabar, berarti Anda akan mendapatkan pahalanya yang apa? Yang tidak bisa dihitung gitu. Makanya khusus pahala puasa itu Pak, yang tahu hanya Allah. Kalau kita bahas pahalanya baca Quran gimana? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Itu hadisnya Nabi itu. Barang siapa orang yang baca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebajikan, yang kita pernah bahas ya pada pertemuan yang dulu dalam hal keutamaan Al-Qur'an. Ya, kemudian la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan kata Rasul ketika Anda membaca alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Tapi khusus puasa itu Pak, ya, itu balasannya itu, ya, hanya Allah yang tahu. Bisa sama-sama kita puasa ya, tapi pahalanya bisa beda itu. Dari segi apa? Profesionalnya, dari segi kualitasnya. Saya kok yakinnya begitu. Iya ya, wajar juga ya. Kita ini yang kerja di kantoran nih, yang nggak pernah keringetan sejak masuk sampai pulang dari rumah sudah naik Grand Livina, sampai sini nih pagi kan langsung masuk kantor. Yo AC juga hidup, nggak pernah dimati AC nih, nggak ikut bayar listrik aja kok hidupin. Ya. Sholat ke sini juga wudhu seger lagi, masuk lagi makan nggak keringetan lagi, pulang naik lagi Grand Livina sampai rumah yo AC juga, nggak keringetan belas, gitu loh Pak. Beda lah menurut saya nih, beda sama yang nguli Pak. Nguli tetap poso, nguli boto
Saya pernah kenal sama tukang itu. Saya puasa Pak, alhamdulillah. Masya Allah itu ya. Saya kalau ngorong Pak, kalau udah capek itu saya diam dulu. Diam gini, ngelek-ngelek itu gini Pak. Lumayan kerjaannya ya. Gitu ya. Nah, nanti ada hukumnya. Ya apa ngelek itu dikumpul-kumpul. Enak itu kok degan gini. Itu nanti ada hukumnya Pak. Ya. Itu saking pinginnya puasa itu sampai nguli-nguli poso. Makanya itu mertua saya kalau ada tukang waktu nguli di rumah itu kalau gak poso wis mandek-mandek wis buyar kerjaan buyar. Terus gimana Bah? Wis buyar wis gak atik kerja. Aku kok wedine nanti saya itu takut diminta pertanggungjawaban dari di hadapan Allah. Ini gara-gara ente nih hamba Allah gak puasa nih. Menolong ini gak puasa teman. Penyebabnya ini gak puasa. Kan bisa diakali dalam artian kerjanya habis subuh, habis sholat subuh, isyraq kerja. Kan hitungan kerja itu 8 jam. Habis isyraq misalkan jam 5 kerja. Atau kalau sekarang ya jam 5 lah kerja. Atau jam setengah 6. Nanti setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10 tidur ya. Nanti mulai lagi habis asar misalkan ya jam 4 gitu kan boleh, bisa disiasati, itu bisa sebenarnya ya. Ya. Maka gak ada alasan sebenarnya. Toh ini itu setahun hanya sekali. Kalau setiap hari Pak mending gitu. Maka khotbah iman jemaah sekalian, khusus pahala puasa ini hanya Allah yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat-isyarat keutamaan-keutamaan bagi mereka yang mau berpuasa, mengharamkan apa-apa yang biasa dihalalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain ya. Karena ada orang puasa itu sampai lemes-lemes itu 3 hari 2 malam. Lah pemasaman poso. Padahal itu haram, Pak. Namanya puasa wisol. Kalau dalam bahasa Arab itu puasa wisol. Kalau dalam bahasa-bahasa mereka ya macam-macam. Ono poso pati geni, ono poso ngene. Kalau ditakoni, "Lah apa sampean kok poso 3 hari?" Main logika. Kalau main logika, poso sedino ya pahalane gede meneh langsung disambung 2 dino. Gede maneh iki pahalane ya lemes-lemes. Iya enggak bisa begitu. Yang namanya ibadah itu ada ibadah mahdhah. Dan ibadah puasa ini kategorinya adalah ibadah mahdhah. Apa ibadah mahdhah itu? Ibadah yang sudah Allah atur dan Allah tentukan. Ini loh ketentuannya, kapan waktunya, gimana caranya. Enggak usah berinovasi di situ, gitu. Salat, ya sudah gitu. Loh, nanti kok salat zuhur 8 rakaat, ya mumpung semangat iki. Enggak bisa, itu ibadah mahdhah. Puasa juga begitu. Sehari-sehari sudah harus mongkel. Karena ada sahabat Nabi yang menyambung puasanya akhirnya sama Nabi ditegur, enggak boleh. Gitu ya. Makanya kalau tata caranya sudah melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, biasanya niatnya nanti berubah, tidak karena Allah. Akhirnya apa? Karena ingin kebal. Akhirnya kebal, Pak. Dibacok, kebal mentar. Dicelur itu ngguyut, Dok. Ditik-itik mati. Ini podo ae, Mas. Itu karena tadi niatnya tidak karena Allah. Itu dosa itu. Dosa. Lah kalau karena Allah, isyarat-isyarat keutamaan itu datang dalam hadis ya disebutkan. Qauli sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la khalufu fammis shaimi atyabu indallah min rihil misik." Demi Allah katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dari wanginya minyak misik atau kasturi. Ini minyak misik ini minyak termahal, Pak. Tapi jangan, kok misiknya ini gak enak, mungkin itu misik tembakan, itu KW10, KW enggak ada pengen muntah pening, aduh misik opo ya ada pening. Mungkin oleh teko hajian, sampean nek hajian teko sing larang-larang, Pak. Tekor sing haji. Kan gitu. Ya kayak sing bawa tulisan misik. Ya. Gitu. Jangan mudah gitu. Yaqulullah azza wajal ya. Innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Gitu. Sesungguhnya mereka itu meninggalkan syahwatnya ke istrinya. Gak mau menggauli. Kenapa? Karena puasa. Wa ta'amahu dan makanannya, wa syarabahu dan minumannya, li ajli karena aku kata Allah. Fas-saumu li wa ana alladzi ajzi bih. Maka puasa itu urusanku
dan urusan pahalanya itu Allah yang tahu. Ini keutamaan, Pak. Beda dengan tadi yang lain, ibadah-ibadah yang lain ya. Termasuk dari sisi orang yang puasa saja itu ababe gitu, Pak ya. Ababnya itu ambune indallah, Pak ya. Di sisi Allah itu bagaikan bau minyak kasturi. Jangan coba-coba ke temennya. Ya, kayak emis kok. Ngono. Pingsan ngono. Langsung muntah-muntah batal kok poso nek disengaja ya. Nah, itu bukan itu di sisi Allah. Ini kan ghaibiyatnya itu begitu ya. Wa huwa ma'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i saumihi qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatan. Ini keutamaannya orang puasa, ini pembukaannya muqaddimah. Kira-kira Kamis lagi itu masih ada enggak ya sebelum puasa? Kamis lagi kan memang keempat. Tapi kalau Kamis lagi ada enggak? Soalnya enggak mungkin diselesaikan banyak ini. Banyak, mungkin segini ya. Kalau mau dibaca tok Pak sampean nyimak, mari. Enggak usah diterangno. Tapi oleh apa, Pak? Ya. Baik kan kita enggak dikejar SKS, Pak ya. Kalau SKS mahasiswa kan harus mari gitu. Enggak mari kayak iso UTS, kayak iso UAS. Kita kan enggak ada UTS-nya. Baik, teman-teman. Katanya di sini lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kemuliaan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi. Yang pertama kemuliaan yang semua orang merasakannya itu tatkala dia sudah menahan lapar dan daus, itu ketika dia berbuka puasa. Apalagi dia tergabung dalam pemburu takjil setia. Wah, gitu tuh seneng banget, Pak. Ya, siapapun yang puasa itu kalau sudah buka puasa seneng gitu ya. Alhamdulillah mari ngene itu sampai ngombean itu macam telu, soda gembira, soda sedih, ngono Sprite. Waduh, koyok-koyok ae dintokno kabeh lho. Ngene poso-poso pertama ngono. Akhire tarawih ku. Wah, ngantuk. Mangkane Pak rada-rada pas poso iku loro kabeh. Jare dokter aku panen ngene iki. Ya koncone teman saya itu dulur ning dokter. Ngene Gus, aku ngene iki panen. Akeh wong loro ngene iki. Poso-poso iki. Makanya sampean tuh harus berpuasa itu harus tahu. Ada hadis yang sumu tasihu itu berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Itu sumu tasihu itu dengan tata cara sunnah Rasul seperti apa puasa itu. Dikatakan, Mas ini sunnah Mas, ini kurma Mas. Wah itu sunnah Pak, yang ini wajib ini Pak. Oh tahu isi OT-OT. Ngengkel Pak, repot. Ya sudah, maka kalau buka bersama di masjid, sing habis duluan itu ya tahu isi sama OT-OT itu. Wus hilang baru kurma terakhir. Jadi nggak usah royokan kurma. Tipsnya itu ambil dulu tahu isi, saono langsung kurma, baru engko mari sholat maghrib mangan tahu isi. Itu yang kalau ingin kebagian itu loh. Nah itu seperti itu. Nah akhirnya ya kolesterol naik, asam uratnya naik, diabetes naik, kolok dihajar kabeh. Insyaallah begitu. Ya ikuti sunnah Nabi insyaallah sehat. Makanya kita insyaallah Sabtu itu kita ada kajian itu khusus membahas tentang puasa sehat itu seperti apa gitu. Dari sisi herbalis, dari sisi kesehatan, dari sisi sunnahnya. Itu penting. Di Ngagel ini kalau mau hadir monggo Pak. Di hotel di restoran Ziki gitu. Kita termasuk saya diminta untuk menyampaikan masalah dari sisi fikih puasanya. Baik, ikhwan jemaah sekalian kita lanjutkan. Fala ta'lamu nafsun ma akhfa lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'lamun. Jadi tadi kalau yang keutamaan pertama apa tadi? Ketika berbuka puasa. Tetapi ada yang keutamaan yang sangat luar biasa wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi yang paling luar biasa nanti orang yang berpuasa itu akan dipertemukan oleh Allah dengan dia sendiri. Dengan zat yang maha mulia. Ini bertemu dengan Allah. Karena dia sudah berpuasa. Bahkan di surga itu ada yang disebut dengan pintu surga yang khusus untuk orang yang puasa. Namanya pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini khusus bagi orang yang puasa. Jadi pintu surga itu Pak banyak Pak, ada 8. Kalau pintu PDAM kan cuma 2 ya, pintu masuk sama pintu keluar. Coba ada 8 itu mirip-mirip surga, tapi bayarnya satpam lebih gede. Bingung. Ya. One gate system. Itu saking pingin bayar satpam itu
minim gitu loh. Akhirnya one gate system. Ini nek surga pintu 8. Katanya Nabi, ada orang itu yang bisa masuk dari pintu mana saja, Pak. Saking luar biasa. Termasuk yang didoakan oleh Nabi itu Abu Bakar As-Siddiq. Sing repot niku masuk dari pintu mana ditolak. Ayo masuk dari pintu Rayyan. Lele sampean poso mongkel terus ngono, pengen begini. Masuk pintu salat. Salat injury time terus ngono. Salat subuh bernuansa duha. Wis ngono. Akhir diusir, repot Pak kalau enggak masuk pada semua pintu itu. Nah, khusus orang yang puasa ini ada pintunya. Itu namanya pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini pintu yang Allah sediakan bagi orang yang spesialis puasa itu. Tapi yang lain ya dilakukan, Pak ya. Tidak boleh kita melaksanakan ibadah itu hanya separuh-separuh. Poso tok salat enggak loh ya, enggak bisa. Karena itu rukun Islam gitu loh. Baik, hadirin jemaah sekalian. Kalau kita masuk pada wajibat apa-apa yang diwajibkan dalam puasa, maka akan ketemu dengan rukun puasa ya. Kalau rukun puasa itu apa? Ada 2, ada yang mengatakan 3. Yang pasti adalah niat. Kenapa? Karena kita kalau nggak ada niat itu percuma, nggak dapat apa-apa. Karena kalau kita nggak punya duit, nggak makan, nggak ada niat, kenapa nggak makan? Nggak ada duit, nggak ada makanan. Nah, niat itu yang membedakan kita menahan lapar karena Allah atau menahan lapar karena nggak punya duit. Gitu. Maka niat itu kalau dalam puasa harus diawali atau yang disebut dengan tabyitun niyah bagi puasa wajib. Tabyitun niyah itu apa? Nginep no niat, gitu Pak. Jadi mulai puasa wajib itu niatnya dari waktu kita berbuka, terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu suruh niat. Maka ada 2 di situ untuk kehati-hatian, karena kadang itu niatnya melok setelah tarawih itu, nawaitu shoma qadin gitu tuh. Mari kita niat bersama, nawaitu shoma qadin. Pas gak tarawih gak niat akhirnya. Gak niat, gak tarawih mah bengi. Gitu ya. Itu sudah bisa dimulai niat, sampean berbuka puasa sudah niat untuk besok. Nawaitu shoma qadin ana fardhu syahrul ramadan fardhu taala. Niat itu di dalam hati. Yang diucapkan nawaitu shoma qadin yang dibuat puji-pujian itu hanya lafaz niat untuk membantu hati kita. Gitu loh. Jadi kalau cuman ngomong tok tidak ada ngomong dalam hati itu bukan niat namanya, Pak. Itu lafaz niat, gitu ya. Maka niat puasa wajib itu dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Bisa pas sahur. Ya paling aman berbuka langsung niat untuk besok. Kalau puasa sunnah boleh memanjang sampai zawal, boleh memanjang sampai duhur. Dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak dia terbit fajar sampai niat. Misalkan sampean jam 6 mau ngopi. Jam 6 mau ngopi, ternyata enggak punya duit. Waduh, duit enggak ada ini. Ya, akhirnya tanya istri, "Dek, masak apa, Dek?" "Kau no, Mas, sama ngekei duit belonjo kok, masak air ono iku." Nah, waduh, pengen mangan kok kayak air. PDAM bisa. Akhirnya wis aku poso, Dek. Ya wis Mas, bagus. Poso langsung. Niat saya puasa di hari ini karena Allah Ta'ala. Itu boleh, Pak. Pokoknya selama dari subuh sampai dia niat jam 6 itu enggak melakukan hal yang membatalkan puasa. Kalau sudah makan sarapan jam 09 niat, enggak bisa. Atau sudah menggauli istrinya habis subuh, terus mau niat, enggak bisa. Ya. Hal-hal yang membatalkan puasa itu kita bahas insyaallah di Kamis yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah al-imsak. Al-imsak itu rukun puasa yang kedua, yaitu menahan hal-hal yang membatalkan puasanya. Nah, itu menahan itu bagian dari rukun. Rukun puasa yang kedua yaitu menahan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan lebih hebat lagi kalau juga bisa menahan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, pahala puasa itu normatifnya itu sah, tapi gak punya pahala sama sekali. Kenapa? Karena dilanggar hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Baik, khotaliman. Di sini ada hal-hal yang kita wajib selalu perhatikan.
Yang pertama adalah sebelum kita puasa, kita harus tahu kapan awal waktu masuknya puasa. Ini Indonesia kan rada aneh ya Pak ya. Kadang itu beda. Kalau beda pulau gitu, Kalimantan sama itu sik mending puasanya beda. Gitu. Ini satu RT, satu rumah, satu ranjang lagi gitu. Pak, beda puasanya. Jadi satu keluarga itu menyebabkan ketika Pak mulainya beda, kadang bisa berakhirnya kan beda. Biasanya kan gitu ya. Akhirnya Pak, suaminya hari raya sekarang, istri dan anak-anaknya besok. Habis hari raya manyun, nggak ada pulang itu gak ada panganan, gorong masak bojone. Aduh, mangan apa ya? Turu akhirnya. Kurang asik. Makanya yang belum nikah itu kalau mau nikah itu menjadi kalau di take me out itu Pak harus sampean tanya, ente Ramadan melok sopo? Melok pemerintah atau melok titik-titik gitu loh. Nah, itu harus biar enak sampean, sinergi gitu loh. Ya, terus biar enak kerukunan rumah tangganya itu biar gak cekcok. Nah, kok goro-goro bedo hilal sama rukyat cerai gitu kan. Kasihan banget itu. Baik. Muraqabatu awal syahr Ramadan. Itu dengan apa? Biru'yatil hilal. Itu ada hadis-hadisnya. Saya waktu S2 itu suruh neliti. Banyak banget 300 hadis itu suruh baca semua. Aduh, satu semester Pak, melelek gitu Pak. Untung enggak suruh ngapalno. Ngapalno ya nambah geblak gitu ya. Itu memang urutannya itu ru'yatul hilal dulu. Melihat apa? Hilal. Itu melihat bulan yang kayak bulan sabit itu ya. Bulan sabit itu kalau misalkan kelihatan begitu bulan sabit. Nah, kalau sudah tidak bisa terlihat, baik itu karena terhalang atau apa, itu yang lebih paham itu orang-orang yang menekuni ilmu falak. Ilmu falak itu dulu saya pernah ikut tapi gak sampai lulus gitu. Akhirnya gak begitu paham. Akhirnya saya kalau sekarang ikut yang mayoritas aja lah. Mayoritas siapa lo? Ya mayoritas biasanya dipimpin pemerintah sih melo iku wae. Omane PNS gak enak. Wis PNS bangkang pisan gitu loh. Itu paling aman memang ikut yang mayoritas. Baik. Dan paling menyenangkan kalau bareng gitu ya, seneng gitu. Enggak bedo-bedo gitu. Soalnya yang nakal tuh repot, Pak. Mulainya ikut pemerintah, nanti berakhirnya ikut yang lain. Itu akhirnya mayan aku korting sedino. Jadi ngono. Cerdas. Nek cerdas ngene iki. Nah, gitu tuh cerdas gak pada pinter gak belinger itu. Ya, jangan begitu, harus konsisten. Kalau ikut ini ya selesainya ikut ini. Jangan mulainya ikut ini, selesainya ikut yang itu. Itu. Untuk apalagi ngimami ping pindho. Ngimami tarawih apa Idul Fitri. Ikut iki menene ngimami mana? Idul Fitri 2 kali, Pak, karena dapat job-jobane beda. Wah, saya kan ustad lintas jaringan ya kan. By order ya. Ya. Pernah dibahas itu, Masya Allah. Ruwet juga katanya itu. Terus yang pertama tadi apa? Jangan sampai kita puasa tidak pada waktunya puasa, gitu loh. Karena ini ibadah mahdhah. Kan ada waktu-waktu yang diharamkan puasa. Contohnya, Yaumus Syak. Yaumus Syak itu besok ini ragu. Apakah besok ini 30 masih Sya'ban atau sudah Ramadan? Itu enggak boleh. Makanya ibu-ibu yang punya hutang puasa itu sekarang dikejar, jangan sampai nanti jatuh pada injury time gitu. Sya'ban akhir-akhir itu nanti kan ada Yaumus Syak namanya Pak. Yaumus Syak itu besok ini Ramadan atau masih Sya'ban ya? Itu nggak boleh puasa. Kalau kecuali ini puasa qadha tinggal 1 Pak besok ini Pak. Aduh eman kalau saya nanti kena ini nggak puasa nanti saya kena fidyah nanti, kena denda gitu ya. Silahkan itu boleh, tapi ya batal ketika istilahnya Ramadan. Dan niatnya gimana kan repot kan? Ya. Itu yang repot itu begitu. Kita yang terbiasa-biasa sunnah jangan puasa di situ karena diharamkan. Baik, kemudian ada juga hari raya gak boleh puasa. Ayyamut tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah gak boleh puasa. Ini ibadah masa-masa yang tidak boleh Allah haramkan kita itu berpuasa. Kenapa? Ya nggak sesuai dengan munasabahnya. Munasabah itu momennya. Hari raya itu kan momennya tuh seneng-seneng makan-makan. Masa sampean puasa gak enak. Yang lainnya makan lontong sayur sampean
Ini manyunai. Itu enggak sesuai. Makanya Allah haramkan. Walaupun puasa enggak dapat pahala, justru dapat dosa gitu loh. Itu saking dijaga. Makanya kita suruh Idul Fitri itu kasih zakat fitrah. Ya Idul Adha gitu kita suruh makan-makan nyate terus gitu. Efek sampingnya tuh enggak ada kan, efek depan yang ada itu nanti. Bahaya itu. Yang kedua, an-niyah wala budda likulli laylatin min niyatin muayyanah jazimatan yanwi fardhatas shaum Ramadan lillahi taala. Kalau sudah paham, oh ini udah Ramadan nih, udah masuk dipastikan, maka besoknya atau malam itu juga itu ketika udah dipastikan itu Ramadan, niat ya. Ini yang wajibnya puasa, niat. Kemudian yang ketiga yang wajib kita laksanakan ketika Ramadan itu sudah datang ya, setelah niat puasa ada dua Pak. Ada yang setiap malam niat, versinya Madzhab Syafi'i, ada yang versinya Madzhab Imam Malik itu niat di awal itu sebulan itu. Niat saya puasa Ramadan sebulan penuh gitu. Jadi sampean besok itu sudah include sama yang di awal. Tapi kan kita ini kan rata-rata Indonesia ini Madzhab Syafi'i Pak ya. Gitu. Akhirnya niatnya tiap malam. Ada yang mengkombin niat tiap malam juga niat ikuti Madzhab Imam Malik gitu. Niat 1 bulan penuh. Siapa tahu nanti di tengah-tengah lupa niat, maka kita tercover oleh niat yang sebulan tadi. Oh, enak Pak ya. Itu orang cerdas itu begitu Pak. Di-combine gitu loh. Niat di-combine. Oh, lali zaman enggak niat. Wah, aku wis mari. Lali aku wis melok Madzhab Malik, aku niat akhir awal bulan. Wah, enak Pak ya. Ya kalau berilmu itu bisa aja begitu Pak. Yang penting juga harus belajar ya. Baik, kemudian di sini al-imsak an isali syai'in ilal jauf, ini sudah kategori masuk include di dalamnya hal-hal yang batal puasa nantinya ya. Yang ketiga adalah menahan dari apa-apa yang bisa masuk terhadap jauf. Jauf itu lambung. Jauf itu dikatakan apa ya? Enaknya terjemahannya ya. Masuk ke inilah. Menahan hal-hal yang bisa masuk ke lambung atau tenggorokan ya. Nah, istilahnya itu ke dalam tubuh. Sehingga ada kaidahnya puasa itu batal dari hal-hal yang masuk dan tidak batal dari hal-hal yang keluar. Sampean gitu, gak batal. Sampean ngelek aqua, lek batal, gitu loh. Apalagi ya, selama tidak sengaja ya. Ada kan nanti muntah itu ada keterangannya. Kalau sengaja batal, nggak sengaja enggak. Baik di sini. Ma'adzikrin, di sini ada ketentuannya sengaja. Kalau nggak sengaja makan lupa teman. Makan habis makan itu 2 piring. Lali rek. Oh semua. Alhamdulillah lego iki. Semoga meneh lali maneh. Seger gini ya. Kan nemenan Pak, 10 dino lali terus makan siang. Allah Maha tahu apakah kita lupa atau tidak Pak. Ya. Jangan dibuat-buat. Katanya qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu tahu apa yang kita kerentekkan, niat apa enggak, apa pura-pura lupa atau enggak gitu. Kata orang betul paham lupa Bang ya. Ya, pura-pura lupa gitu. Udah masa tahu itu. Jadi kalau masuknya itu ya lupa, tidak sengaja ya, itu tidak masalah, enggak batal. Tapi ada hal-hal yang Allah makruhkan melalui Rasulnya. Jangan sampean langgar. Kalau sampean langgar kok tertelan, berarti sampean batal. Kenapa? Karena melanggar yang makruh. Apa contohnya? Makruh kumur-kumur berlebihan ketika berpuasa. Gitu-gitu tuh. Kenapa? Kalau sampai ketelan itu batal dengan puasa karena itu makruh. Atau bersiwak setelah zawal, ada yang makruh kan Madzhab Syafi'i itu gitu. Setelah jam 12 tuh sampean siwakan. Siwakan tuh kalau sekarang kan sekatan gigi. Apalagi pakai yang rasa stroberi. Besok jam 1 stroberi, jam 2 apokat, jam 3 itu rasa belewa. Wah, seger poso hari ini. Ini sampean ternyata akeh sing ditelen.
Wah enak ya. Itu Pak batal. Kenapa? Kalau saya milih nggak sikatan saya, sikatannya imsak itu apa? Imsak itu saya sikatan. Nanti habis berbuka, sebelum sholat tarawih baru sikatan, gitu loh. Biar baunya tambah gak enak gitu kan. Kan tadi kan apa? Atyab min misik ya, lebih baunya lebih bagus dari misik. Pokoknya ngomongnya dijaga jarak Pak. Kalau ketawa jangan gitu ditutup ya, biar tidak mengganggu ketertiban umum gitu. Baik. Fayafsudu shaumuhu bil akli wasyarbi was-su'ud wal huknah. Di sini disebutkan maka rusak puasanya, batal puasanya dengan makan yang sengaja. Ya, hati-hati, makan sengaja itu bisa selilit gini-gini kan. Niki mau sate mah bengi. Enak padahal wis 2 jam ya. Ya. Katanya ada sing rada nakal, Pak kok gimana kalau itu kan sudah di dalam mulut, Pak. Oh nek ngono rek aku iso ae daging tak dekek kene kabeh. Ngono kok rada-rada jam 09.00. Enak iku. Ya gak bisa, itu kan hanya proses di sini tuh kan itu proses. Makanya waktu imsak itu disikati itu. Baik. Minum kan tadi itu bisa ketelan tadi itu, kumur-kumur tuh, ya. Wal hukna disuntik. Misalkan memang ada perbedaan pendapat ya. Kalau yang hati-hati memang batal. Makanya itu sakit Pak, ya sakit nggak boleh, nggak puasa kan nggak apa-apa kan gitu kan. Nanti dikodok ketika sehat kan gitu. Makanya orang puasa itu yang sehat tuh. Nah, kemudian wala yusuf di fasdi, tidak bapak sampean kalau berbekam. Al-fasdu itu ada Pak. Di sini kurang populer, sekarang itu sedang dipopulerkan di Tibur Nabawi itu. Ada titik-titiknya nanti langsung keluar darahnya, cus gitu. Bisa sampai 1 meter tuh Pak. Katanya orang al-fasdu itu darah itu kalau bener darah yang sehat itu bukan darah yang nggak kepake itu bisa lebih dari itu, cus gitu. Tapi kalau cuma darah yang udah nggak kepake itu cus gitu tak. Tidak banyak darah yang keluar. Atau juga al-hijamah. Al-hijamah itu apa? Bekam. Yang mandi bekam itu gak batal. Walaupun semuanya sini bekam 5, sini 10, sikil kabeh. Tapi kan enggak semuanya Pak bekam itu. Gak batal. Wal iktihal. Iktihal itu apa? Pakai celak. Pakai celak itu enggak membatalkan. Walaupun sama celak wake. Tapi hati-hati kalau pakai obat mata. Cek. Kerasa di sini ya? Rembes di sininya itu kerasa. Saya waktu itu pakai kerasa. Takut sampean kalau nggak apa-apa ambil degan, pengen degan. Cek. Enak degan ini kalau saya degan. Ya. Karena ini memang apa itu? Lobang ini. Wa idkhal mail fil udhun. Apa Pak? Kalau ini cotton bud ya? Cotton bud apa cotton bed? Cotton bud ya? Itu dimasukkan gini, itu enggak batal. Apa-apa itu, ya. Pernah ada seorang murid nanya sama syekhnya, "Syekh, kalau urek-urek kuping apa, Syekh?" Langsung syekhnya bilang gini, "Diurek-urek kuping." Tekul ini. Ente bilang apa tanya? Oh, mafhum Syekh, mafhum. Jazakallahu khairan. Gitu. Paham, murid cerdas, Pak. Dikasih isyarat sama syekhnya itu, oh berarti gak batal. Oh coba dikira kopok syekh rek. Hukumnya tuh kuwait nomor ngono. Iki murid iki lucu dan goblok gitu. Wis dikasih isyarat iki malah gak paham-paham. Ini kan jawaban dengan tingkah laku. Takul madza tas'al? Ente tanya apa? Oh, ya sudah paham gitu ya. Enggak paham dia. Masyaallah itu murid-murid tertentu itu gitu, Pak. Baik. Wa idkhal mail fil udun wal ihlil wa ma yasilu bi ghairi qasdin min ghubarit tariq. Misalkan sampean tuh sepeda motoran mangap ngono lebul masuk. Itu enggak batal, Pak. Oh, batal rek. Jangan enggak. Ini ada ketentuannya fikihnya. Atau katanya audzubabah tasbuk ilal jaufi. Pas ngene maman ngongop ono laler lep juga enggak apa-apa. Gitu ya. Iku laler kan emang enggak niat mangan laler kan? Itu enggak apa-apa itu. Sudah disebutkan.
Wa ma yasbuqu ila jawfil madmadah fala yaftur illa idza balagh. Ini ya, ini ketentuannya. Ketika zaman kumur-kumur tapi tidak berlebihan, ada yang masuk dikit, enggak apa-apa di sini. Fala yaftur illa idza balagha fil mad. Kecuali zaman berlebihan, satu ini yang keluar cuman trit gitu. Itu batal. Pokoknya kumur-kumur tuh jangan berlebihan. Kan ada gitu-gitu tuh, itu gak boleh Pak. Itu kalau masuk batal. Nah, karena kata makanya lianu mugossir nih, ngawur ini ya. Wa huwa alladhi aradna biqauli amdan fa amma dzikru shaum fa aradna bihi al-ihtiraz 'anil nasi fa innahu la yuftir. Jadi kalau lupa, kalau makan lupa apa itu bukan kategori sengaja. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, yang wajib kita hati-hati, yang harus kita jaga adalah al-imsak 'anil jima'. Ya, al-jima' ini apa, Pak? Al-jima' itu bersetubuh, beda dengan jama'. Kalau jama' itu sholat jama' itu, sama sudah jima'. Maksudnya tanya itu salah harokat itu bahaya, Pak. Sama sudah jima' duhur gitu. Jima' duhur gimana sih maksudnya? Jima' duhur sama asar? Enggak, saya enggak suka jima'. Jama' iya. Lo jama' itu menjamak duhur sama asar, jamak takdim, jamak takhir gitu. Kalau jima' sampean itu bersetubuh suami istri itu jima' namanya. Nah, ini enggak boleh al-imsak 'anil jima'. Enggak boleh jima', ya. Ditahan dulu. Makanya itu jarang manten itu di Ramadan. Soalnya kalau manten itu Ramadan itu pas hot-hotnya itu bulan madu dia susah gitu ya. Akhirnya oh Dek kepengin awan-awan yuk anu musafir ae. Ya nang di Mas. Wis pokoke tuku tiket nang di musafir. Enggak boleh, Pak. Itu namanya hila. Hila itu apa ya? Itu cari-cari alasan biar bisa berbuka gitu. Padahal enggak ada keperluan gitu. Allah Maha tahu tentang keperluan kita. Baik, al-imsak al-jima' fa in jama'a nasiyan lam yuftir. Tapi kalau sampean bersetubuhnya itu lupa, enggak sengaja. Ya apa, Pak, ilustrasinya? Angel ya. Ini kalau fikih itu harus penting juga. Ini matengannya, Pak, matengan. Kalau mau ngaji hadisnya banyak juga, hadis ini. Tapi kadang kalau teman-teman ini kurang mengena ketika saya bacakan hadis, saya jelasin maksudnya apa sih? Ini kan ini enak, Pak. Sudah tinggal mateng sama lep dieling-eling gitu ya. Kok tinggal cari hadisnya, bisa di Bukhari Muslim, bisa terjemahannya Lu'lu' wal Marjan tuh digampangkan kita. Atau Subulus Salam sudah ada terjemahannya itu. Ya. Itu tidak boleh jima kecuali dia lupa atau enggak sengaja. Ya. Gimana tuh ilustrasinya? Ini kira tak mikir apa PR saja ya. Nah, kasihan teman yang belum nikah ini. Itu begini contohnya ini. Studi kasusnya ya. Studi kasus walaupun rotok jarang ini. Pas sampean tidur siang, gerhana matahari total. Wush. Buka celin, Dek, malam, Dek. Langsung ayo cek. Baru pertengahan ronde kedua. Matahari, kok siang ya? Ternyata gerhana matahari total dia enggak tahu berita. Gitu loh, Pak ya. Itu bisa. Enggak sengaja itu, jima enggak sengaja itu kayak gitu. Atau lupa itu apa ya? Lupa nek poso. Podo lanang wedok podo lali nih. Lho Mas, lak poso waduh ya Allah lali. Enggak apa-apa. Tapi jangan paham melopah katanya yang Madura itu ya. Jangan pas pura-pura lupa. Nah, itu. Atau contohnya begini. Dia itu tidur agak malam, akhirnya dia itu sampai agak kesiangan, dia subuh jam 4, atau kalau sekarang subuh kan jam 4.15 ya, jam 4.12 menit kan, dia nggak tahu, dikira masih jam 2, di situ jamnya itu baterainya itu rusak, gitu. Loh, jam piro? Dek, sahur, ayo saat ini dapur sahur iki sik. Setengah jam loro, enggak setengah tengah baru nang dapur, jam 3 baru mangan ya, baru atus junub. Ternyata Pak itu jamnya mati. Sampean gaulin istrinya. Ini kan istri sendiri enggak masalah Pak ya, mesti sendiri kok malam enggak apa-apa Pak, Ramadan itu, ya. Wis ternyata sudah adzan pas tengah-tengah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok iki
Ternyata itu nih mati, gak cocok. Ambek anaknya dirubah. Itu Pak contoh orang jima gak sengaja. Paham gak? Contoh yang lain Pak sampean ilustrasikan sendiri. Nah, mikir, oh contoh mana ya? Ini PR gitu. Nah, gitu. Ya baik, biar teman tuh tahu. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yuftir. Sekarang begini contohnya. Jimaknya ini kalau dia itu dalam keadaan junub ya, masuk dalam waktu subuh kan puasa. Apakah dia itu buat batal? Enggak batal. Misalkan sampean itu jimaknya itu jam 3. Wis jimak jam 3, imsak dicopot, langsung pegel kan? Istirahat dulu, masuk waktu subuh, us mandi, baru sholat subuh. Boleh nggak kira-kira? Boleh Pak. Kenapa? Yang penting jimaknya tidak waktu setelah subuh. Maksimal imsak. Imsak, up. Yes. Ding, selesai. Nah, langsung istirahat, mandi, langsung poso, lanjut. Itu, nggak apa-apa. Mandinya junub itu setelah subuh, nggak apa-apa itu. Nggak kena kafarot, enggak. Ya, bukan pelanggaran itu. Ya, nggak masalah. Kenapa? Kalau versi ayatnya itu kan uhilla lakum lailatas syiyami arrafatu ila nisaikum. Itu kan itu nanti pemahamannya itu dipahami seperti itu. Kan yang kan puasa itu kan dari ini. Berarti kan kalau kita tidak melanggar di situ tapi offsetnya gara urusan ini enggak masalah gitu. Baik, intinya enggak masalah. Ini ilmu baru Pak biar sampean bisa berinovasi di malam hari itu. Ya. Biar sampean enggak terlalu takut itu. Sahur wis gak wani. Nah, sahur bisa Pak. Iya kan sampean itu yang kerjanya jam 4:30 udah pulang. Kasihan yang pulangnya itu jam 2. Yang ronda malam pulang jam 2. Loh, wah kesempatan enggak punya ini. Masih punya Pak. Ada 1,5 jam. Gitu. Bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan maksimal. Gitu ya. Waduh, wah, waktunya udah habis nih. Mau pertanyaan atau dilanjutkan nih? Ada pertanyaan? Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang haram. Judi. Judi ini mari terawih. Ini Pak. Jadi dosa itu Pak ya semakin luar biasa ketika dilakukan di waktu-waktu yang luar biasa gitu. Dan dosa itu juga luar biasa dilakukan di tempat-tempat yang luar biasa. Pacaran di masjid. Gimana Pak kira-kira? Selingkuh di mana? Di pinggir peimaman. Kurang ajar iku. Nek Pantai Ria sih mending di hotel. Ini di pinggir peimaman sini nih. Belakangnya mimbari khotib. Waduh, tambah dahsyat itu. Termasuk kemaksiatan itu. Jadi ketika di Ramadan itu seharusnya kita semakin hati-hati. Gitu loh. Masjidil Haram, nyolong di Masjidil Haram. Tambah dosanya itu medeni. Sampai dikatakan Syahrul Hurum itu orang jahiliyah sebelum Islam datang itu kalau Syahrul Hurum dia nggak mau perang gitu. Karena ini Syahrul Hurum ini, kita nggak perang ya. Libur, kejahatan senjata gitu. Maka ketika kita itu ada kemaksiatan, apalagi nanti ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau pahala kan dikali lipatkan. Wallahu alam tentang dosa, apakah dikali lipat juga? Aduh kalau sampai dikali lipatkan bahaya itu. Berzina, pas zinanya pas Lailatul Qadar turun. Gitu ya. Gimana itu? Udah sejelek-jeleknya orang gitu ya. Pas rahmat Allah diturunin malah dia tidak menjemput rahmat Allah. Jadi kalau yang maksiat tetap maksiat, malam atau siang sama aja sebenarnya Pak. Cuman menjadi istilahnya itu kalau di masyarakat itu lebih teraibkan gitu ya. Ketika di waktu-waktu yang itu waktu yang sangat diistimewakan gitu loh. Jadi sama menurut saya begitu pelanggarannya. Banyak saya wanti-wanti kenapa Lailatul Qadar itu gak dikasih tahu.
Ya kita biar kita waspada gitu. Ya. Kok pas dominoan ini Lailatul Qadar teko. Kita domino gini dicepit ini dikai gula. Apa itu dikasih bedak. Lu cari malaikat sopo iki? Apa dikira rahmat kok meden ngene Kak Sido. Ya, begitu Pak ya. Insyaallah. Jadi Ramadan ini memang bagaimana itu mengharamkan yang Allah haramkan walaupun itu halal itu. Loh, main itu Pak kayak catur, itu tuh sebenarnya mubah. Remi, yang penting enggak ada taruhannya ya, dan remi. Tapi mubah itu menjadi maksiat jikalau berlebihan. Kalau sampean main domino itu setengah jam, ya, hataman ya. Wes mari. Siap mending itu. Iki main remi domino sewengi sampai ngenteni final Piala Champion. Nah, itu sudah masuk kategori yang enggak boleh, mubah yang berlebihan. Apa lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nunggak ya, nunggak modok puasa di tahun kemarin belum ketemu. Ya. Berarti dia harus ngodok di tahun berikutnya, Pak, setelah puasa. Misalkan kemarin ini belum nyahur-nyahur 10. Kelalen dia, kelupaan. Baru ingat, iya diutang 10 pian. Nah, kadang Pak bapak-bapak ini bisa melebihi ibu-ibu itu. Raman kok iso diutang poso 90 hari kok. Wong aku ket poso 3 tahun yang lalu Pak. Bingung gak tau poso aku Pak. Ya wis dicicil. Senin Kamis diniatin ngodok puasa plus dapat pahala Senin Kamis. Itu Pak khusus yang tadi nunggak puasa itu dia itu ada namanya kifarah tadi, dendanya tadi. Dendanya itu bukan untuk bupati, bukan untuk gubernur, tapi diberikan kepada orang-orang yang du'afa, orang-orang yang 8 asnaf itu. Apa satu harinya itu 1 mud. 1 mud itu 7 on, tapi ambil 7 on setengah, ambil aman 8 on. 8 on makanan pokok dia. Dia biasa makan apa? Makan beras. Bukan makan beras ya, makan nasi gitu. Tapi kan makan pokoknya beras. Kalau beras kan burung nanti. Ya. Nanti dikalikan, Pak. Kalau dia hutangnya 10, berarti kalau 10 ketemu Ramadan ini belum nyaur, berarti tetap dia ngodok. Tetapi dia juga ngasih 10 mud. 10 mud itu berarti kalau tadi 1 mudnya 8 on, 10 kali 8 berarti 80 on. Berarti berapa? 8 kilo. Dan yang dikasih itu jangan beras yang raskin. Dia emangane cap lele, kayaknya raskin. Wah, kurang ajar iki. Ya. Minimal itu sama, harus sama. Gitu. Biasanya mangan nek jenggolo dikekne mak iyem gitu. Nah, begitu, enggak boleh. Nah, habis itu kok Ramadan lagi itu nunggak lagi, enggak nyaur-nyaur. Nakal ini. Lupa meneh 9 bulan. 11 bulan lupa lagi. Dikalikan 2 Pak sebagai hukumannya. Bukan 10-nya tetap ya, tapi moodnya tadi loh. Jadi yang tadi itu hanya kena berapa tadi? 8 mood, berarti tahun depannya dia harus bayar 16 mood. Tapi puasanya tetap 10 hari harus dikodok. Kok tahun lagi gak lagi Pak didobel terus. Suwe-suwe jari malek, oh jauh di mood iki. Iki wis dikek mood pirang mood gak nyaur-nyaur ya. Ya kalau tidak mampu Pak sesuai kemampuan. Karena ada ceritanya nih, ada orang itu begitu. Dia itu kalau yang versinya ini ya, versinya pelanggaran, kafarat itu dia itu menyesuaikan kemampuannya. Kemampuannya apa? Karena disesuaikan. Misalkan dia itu terhutang gitu, sampai dia mampu. Ya, nanti diniatkan. Bahkan kalau versinya yang kafarat orang yang bersetubuh di bulan Ramadan itu di siang hari itu pernah ada kepada Rasul ya,
datang Rasul, anak itu celaka ini, kebakaran saya itu. Kebakaran maksudnya itu masuk neraka aku. Lah apa? Saya menggauli istri di bulan Ramadan di siang hari. Wis kon ngasih makan memberikan budak, budak duit orang miskin. Akhirnya poso orang bulan kan. Ada apa alasan apa gitu, ternyata nggak bisa dia. Kemudian ya sudah, yang terakhir kamu ngasih makan 60 orang fakir miskin. Lah katanya saya paling miskin ya, gitu. Sak desa paling miskin Pak. Pokoknya kok jarak ya, wis paling miskin. Nah, kok jarak gitu. Akhirnya sama Rasul ketawa, Rasul senyum beliau itu, dikasihkan kurma. Suruhkan awalnya itu disuruh kasihkan ke fakir miskin untuk ini. Untuk buat kamu karena kamu paling miskin. Ya saya paling miskin, ya sudah buat kamu sama keluargamu gitu. Saking syariat Islam itu Pak mudah Pak, tapi tidak untuk dimudah-mudahkan karena Allah Maha tahu. Untuk yang ini, yang mut tadi, tunggu saja sampai dulu, ditunggu sampai sampai siap gitu, sampai mampu ya. Jadi menyesuaikan. Kodok dulu Pak, kodok yang penting, dikodok dulu. Dikodok dulu ya. Nanti ini kalau sampai meninggal ya, ini menjadi hutang diambilkan dari warisan. Meninggal tapi belum bayar mut. Nah, belum bayar mut tadi, itu dari hutang kepada Allah kan, ambil dari warisannya oleh ahli waris, bayarin. Kalau enggak ya ahli warisnya Pak yang bayar gitu. Mut itu. Fidyah. Insyaallah begitu. Jadi kalau yang tadi hadisnya seperti itu, yang urusan orang melanggar. Untuk yang ini ya, saya belum baca hadis yang persis kasus seperti itu. Jadi karena itu adalah kewajiban hutang piutang kepada Allah, itu masuk pada zimmahnya. Zimmah itu kesimpan dia. Nanti kalau sudah mampu baru bayar, tapi cepet-cepet kodok puasanya biar enggak nambah mutnya tadi ya. Itu begitu. Nanti kalau udah mampu baru dibayarkan. Bisa dicicil kan? Sekarang mampu segini. Nah, gitu. Pas sampai mati diambilkan dari ahli waris. Bilang, "Nak, aku duwe poso, duwe utang ya. Dendo iku 10 mut kali loro soalnya 2 tahun." Oke Pak, siap. Nah gitu Pak. Baik, yang ini yang terakhir nih. Hari raya kedua, boleh puasa Pak Ustadz? Hari raya kedua itu maksudnya Idul Fitri ya Bu ya? Hari raya kedua itu Idul Fitri, boleh. Kan yang enggak boleh 1 Syawal. Berarti kan ini 2 Syawal. Kalau yang enggak boleh itu Idul Adha, karena hari raya keduanya itu adalah Ayam Tasyrik. 10 Dzulhijjah kan Idul Adha. 11 berarti masih Ayam Tasyrik. 12, 13 masih Ayam Tasyrik. Kita tuh suruh ngabisin kambing Bu. Bapak-bapak ini habis kambing biar efeknya tuh bagus ke istri-istrinya itu. Gitu ya. Jangan makan tempe terus. Karena tempe itu bikin hipertensi kan ya. Ya, sudah diuji coba ke orang yang di penjara, satunya dikasih gulai, satunya dikasih tempe. Tiap hari begitu. Sehari ke-10 itu dibanting piring. Aku gak dikei daging tempe doa kita. Marah-marah Pak. Oh ternyata tempe bikin hipertensi. Yang makan daging gak lapo-lapo, seneng-seneng doa. Itu beda lagi tuh. Waktu imsak makan dan minum sedikit, apa membatalkan puasa? Enggak. Waktu imsak itu hanya untuk jaga-jaga ya. Tapi sebaiknya itu kan kalau versi hadis itu 50 sampai 60 ayat gitu. Berarti kalau imsak itu ada 10 menit itu ya. Kok sampean iki gak poso lemes iku. Lali gak ngombe herbal kan. Langsung dalam waktu 3 menit waktu imsak itu Assalamualaikum. Udah, gak apa-apa. Itu. Tapi ono yang gini, apa yang ada di piring tuh gak apa-apa makan. Walaupun adzan. Oh, apa sih itu? Saya itu enggak tahu, dalilnya itu kondisinya itu belum tahu, Pak. Nah, selama itu ada di piringnya jangan nambah, habisin katanya. Kalau versi anak kecil gak apa-apa, Pak. Kan masih latihan puasa dia. Mah, udah adzan, apa-apa. Soalnya kamu hanya puasa duhur. Puasa duhur gak ada Pak. Bilang aja ini kamu latihan puasa nak ya. Bukan puasa duhur. Puasa itu sampai terbenamnya matahari. Engkau nawar Pak. Puasa duha isok gak Pak? Aku isyrok aja mah. Puasa isyrok. Jam biru ya. Jam 5:30. Wis buka.
Ya, itu namanya latihan puasa. Jadi nggak boleh memaksa. Insya Allah begitu ya Pak ya. Waktu istirahatnya sudah habis sampai nanti telat dimarahin sama direktur. Insya Allah kita lanjutkan kewajiban-kewajiban yang lain tadi sampai pada imsak anil jima. Nah, kalau perlu itu Ramadan itu ada kajiannya ya. Jalan ke? Ya udah kalau perlu ya udah bahas Ramadan aja ini gitu. Biar sampean puasanya berkualitas dengan ilmu karena amalan dengan ilmu itu akan berkali lipat gitu. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.